Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Her Season Podcast. Bersama aku, Teen and Rose. Masih dengan Sela lagi. Saya lagi. Tapi aku yakin sih kalian semua pasti gak bosan kan dengerin Sela. Because like we're having a good talk here. I hope so. Okay, so how are you? Alhamdulillah baik banget ya. Gak nanya aku. Kamu kan, aku tahu sih. Mau di sepil. Aku oke kok, insya Allah. So today, apakah yang akan kita bahas? Hari ini sih aku lagi tertarik banget karena lagi super rame pembahasan ini di TikTok. So I wanna talk about it with you, like share our thoughts together. Soal attachment style. Jadi attachment style itu gimana cara kita menjalin sebuah hubungan dengan opposite gender, dengan pasangan kita, dan itu dipengaruhi oleh biasanya karena pola asuh orang tua bisa jadi, atau trauma masa kecil itu tuh bisa sangat mempengaruhi gimana cara kita menjalin relasi dengan siapapun itu, termasuk terutama dengan pasangan kita. So, aku lagi ini banget sih, really concerned banget nih soal avoidant attachment dan anxious attachment itu. Oh, bolehkah kamu jelaskan sedikit tentang itu? Jadi, mostly orang-orang yang punya avoidant attachment style itu, mereka akan menarik diri mereka sendiri ketika misalkan pasangannya itu orang yang secure atau misalkan anxious attachment. Dan tangki cinta mereka itu tidak terpenuhi oleh si avoidant ini, dan malah jatuhnya kayak si avoidant ini kayak diminta-minta untuk memberi lebih padahal dia udah melakukan yang terbaik, dan dari situ itu akan membuat dia sesak, mostly kayak gitu ya, yang setauku seperti itu. Dan kalau misalkan yang secure, udah pasti tau lah ya, yang secure itu kayak mereka bakal menjalani hubungan dengan sangat damai, aman, dan santai. Terutama kalau misalkan mereka juga berpasangan dengan orang yang secure juga. Nah kalau misalkan yang anxious, actually I am the anxious. Sekarang sih udah mulai mendingan ya gitu. Dulu tuh aku ada di titik dimana kalau tangki cintaku nggak keisi penuh, berarti aku nggak dicintai gitu. Dan aku juga pernah ketika aku masih menjadi orang yang anxious attachment ini, aku berhubungan dengan orang yang avoidant, which ya, jadi cangkir dan tangki cintanya dia tuh segini, tangki cintaku tuh segini. Yang aku bisa beri ke dia tuh banyak banget, sedangkan yang dia kasih tuh sedikit gitu. Jadi ada ketidakselarasan di situ gitu loh. Ketika dia meskipun dia memberikan seluruh cintanya, tapi kan tangkinya cuma segini. Itu nggak akan memenuhi tangki cintaku yang sebesar itu gitu loh. I just met someone like that. Right? And then ketika aku memberikan cinta ke dia, karena isinya penuh, full, melebar lah. Nggak cukup tangki dia untuk menerima semua cinta aku. Jadinya kayak ngerasa sesak dan you know, just like that. And then like, dari situ mungkin aku baru tahu bahwa ya kayaknya aku ini memang anak yang anxious attachment, dan orang yang waktu itu berelasi denganku dia avoidant parah gitu. Jadi kayak ada tidak keselarasan di situ. Oh iya. Ini kasusnya mirip sama yang tahun kemarin itu. Sebenarnya aku tuh mencoba untuk membuka hati ya. Dan aku mau berproses dengan orang ini. Karena aku tahu mau aku apa, tujuan aku kemana, dan itu adalah pernikahan. Aku mengkomunikasikan itu. Maksudnya tuh kan karena aku mungkin sudah secure ya sama diriku sendiri, dan aku bisa mengkomunikasikan perasaanku kepada orang tua aku sendiri gitu. Hal-hal yang gak aku suka, bahkan bener. Aku mengkomunikasikan perasaanku kepada laki-laki ini. Dengan tujuan kita tuh bisa mencapai kesepakatan bersama lah. Kayak di kondisi yang menguntungkan untuk kita berdua gitu. Dari kondisi yang emang membuat nyaman kita berdua. Tapi ketika aku mengemukakan perasaanku, dia merasa diserang. Feel attacked? Iya, feel attacked. He feel attacked karena padahal bukan itu tujuanku. Tujuanku adalah ingin mengerti kamu lebih lagi. Cuma kamu salah paham. Kamu merasa aku menyerangmu dengan kekuranganmu itu. Padahal aku pun tidak menuntut kamu untuk menjadi sempurna.
aku tuh sebenarnya aku pingin mengerti bagaimana cara mencintai kamu dengan benar. Right. Gitu. Okay. Mungkin karena dianya avoidant dan akunya sudah secure dengan diriku sendiri, kayak udah mungkin ini kita nggak cocok. Tujuan hidupku sudah aku tahu sudah mau kemana, dan aku tahu caranya meregulasi emosi aku tahu apa yang aku mau, aku tahu diriku ini pingin diperlakukan seperti apa, dan dianya masih clueless. Our needs doesn't meet. Betul banget. Jadi di situ aku pun tidak meminta penjelasan dia atau apa, karena kayak dia masih berproses dengan dirinya sendiri. Dan I have to take that, dan aku harus menerima itu. Dan aku pun tidak mau mengejar-ngejar dia untuk bisa berproses lebih cepat, atau dia juga mengerti aku. Enggak, kalau misalnya memang di waktu yang ini kita tidak bertemu, berarti memang bukan jalannya untuk bersama. So, aku lepaskan saja. Dan aku ikhlaskan saja gitu. Jadi mungkin kedepannya aku tidak ingin menarik orang-orang yang seperti itu lagi. Aku maunya menarik orang-orang yang dia tahu tujuan hidupnya apa, dia berprinsip, dan dia tuh tahu Tuhannya siapa. Aku maunya yang seperti itu. Right. It is really great to kamu udah mengenal dirimu sendiri dan kamu tahu kamu inginnya orang yang seperti apa. That's really great. Kamu memang sudah sampai di titik yang secure. Ini aku tadi pagi aku tuh nemu ada statement dari TikTok gitu soal anxious attachment. Orang yang punya anxious attachment ini, dan ini sangat relate banget sama aku. Aku bacain ya. Seorang dengan anxious attachment ingin diperlakukan dengan konsistensi, komunikasi yang jelas, dan validasi emosional agar merasa aman dalam hubungan. Mereka membutuhkan kepastian bahwa pasangan mereka tetap ada dan mencintai mereka, serta keintiman emosional yang menunjukkan perhatian dan keterlibatan. Ini aku banget. Karena sering overthinking, mereka merasa lebih tenang jika pasangan terbuka tentang perasaan dan kebutuhan mereka, daripada dibiarkan menebak-nebak kata-kata dan tindakan yang meyakinkan, seperti menunjukkan kasih sayang secara rutin dan mengakui perasaan mereka. Sangat penting agar mereka tidak merasa ditinggalkan dan tidak cukup berharga. Ini juga yang menjadi concern aku ya, karena lagi-lagi karena trauma masa laluku, trauma masa kecilku, aku sangat amat tidak suka feel unwanted. Nah, ketika aku berhadapan dengan si avoidant ini dan aku anxious kan, aku rasa kayak oh my god, I feel so unwanted. Padahal dia udah ngelakuin yang terbaik nih, dia udah berusaha banget, udah semua tangginya tuh udah dikasih ke aku, tapi cuma segitu kan. And then I keep begging and asking for more and more, dan itu yang bikin dia tuh tercekik jadinya gitu. Karena apalagi yang mau dikasih orang udah nggak ada, semuanya udah dikasih gitu kan. Itu yang baru aku sadari gitu loh. Betapa aku memang sangat my need is to my partner being consistent, untuk kayak selalu memvalidasi semua kondisi, terutama perasaanku. Which sebenarnya nggak selalu harus ya gitu. Kalau misalkan kita sudah sampai di secure, kayaknya kita nggak terlalu nggak terlalu membutuhkan, nggak terlalu menuntut. Iya betul. Bahasanya adalah tidak harus selalu menuntut validasi itu gitu loh, untuk to feel something, to through something. That is anxious attachment on me gitu. Dan kayaknya aku pun kalau misalkan dipasangkan dengan secure ya, orang yang secure, bakal tetap kurang juga gitu. Bakal tetap kurang karena tangkinya masih beda ukurannya. Tangkinya masih lebih kecil dari si yang anxious ini. Dan rasanya menyiksa aja gitu loh ketika aku merasa tidak diinginkan dan tidak dihargai. Padahal mungkin orangnya udah berusaha semaksimal mungkin. Betul. Dan itu yang bikin the relationship doesn't work. Tapi anxious sama avoidant ini juga ada di pertemanan gak sih? Ada, tentu saja ada. Iya, soalnya kan I was avoidant. Iya. I was avoidant. Ini berkaca di pertemanan kita aja ya, yang sudah lebih dari 1 dekade. Aku pernah menghadapi Sela yang sangat very very avoidant. And that is really it is kind of draining. It is kind of draining. Ketika misalkan kamu ada masalah atau kamu menutup diri dan kamu kayak menjauh dari semua orang, and you don't talk, you bad to everyone, yang bahkan
nggak salah sama kamu mungkin. Itu. How you through that? Gimana Karena awalnya? Ya itu masalah keluarga. Okay. Itu pasti awalnya dalam masalah keluarga. Dan kenapa aku tuh menarik diri, karena aku merasa nggak ada yang akan ngerti aku. Oh, oke. Jadi apapun itu yang aku kemukakan itu nggak akan menyelesaikan masalah. Skeptis ya jadinya Iya, kamu jadi sama skeptis. Nah, dan aku tuh memang bisa melewati itu ya karena itu aku memperbaiki hubunganku dengan diriku sendiri dan orang tuaku yang pertama. Oke. Root cause-nya di situ. Iya, root cause. Setelah root cause-nya sudah beres, aku ternyata I wasn't avoidant dan sekarang mungkin aku lebih secure. Terus mungkin sekarang aku lebih bisa melihat sesuatu tuh dari perspektif yang beda-beda gitu loh. Jadi kan kayak aku tuh menghadapi juga teman-teman aku yang avoidant, teman-teman aku yang anxious. Kayak kamu kan sometimes anxious gitu. Yeah. Sometimes you really need a lot of kayak perhatian, reassurance gitu. Dan ada sebagian teman aku yang harus dikasih waktu sendiri gitu. Jadi sekarang aku mungkin lebih kayak ada in the middle ya untuk menghadapi orang yang kayak gitu. Jadi tuh aku ketika menghadapi teman aku yang anxious, aku tahu how to treat them well. Terus aku kalau menghadapi yang avoidant juga I know how to treat them well. Tapi kalau jadi gini, ada bedanya. Ketika aku tahu temanku ini anxious gitu, aku selalu ngasih validasi dan mungkin motivasi untuk temanku tuh gimana-gimananya ke depannya. Kayak aku bilang kayak apapun yang kamu hadapin sebenarnya kamu nggak sendirian, karena kamu nggak melepaskan diri dari aku juga yang anxious tuh kayak if you need me ya I'm here. Cuma satu, aku manusia dan cuma satu, aku nggak bisa membelah diriku gitu. Aku ngasih pengertian aja sih ke yang anxious ini. If I could help you, I will help you gitu loh. Kalau misalnya yang avoidant, itu kan mereka sangat menutup diri ya. Iya. Aku nggak sekarang tuh aku nggak minta gimana ya, kayak kamu jelasin lah kamu kenapa apa gini ke teman aku nggak. I just give them time to think. Terus kalau misalnya mereka udah siap untuk ngobrol, aku akan ngasih tempat yang safe buat si avoidant ini. Karena mungkin ketika dia menghilang, dia pun nggak mau gitu diperlakukan secara asing. Oke. Gitu, jadi aku tetap menjadi aku yang dia kenal, yang tempat aman untuk dia gitu loh. Karena aku pun berpikir kayak waktu aku being avoidant gitu, ya aku juga sebenarnya nggak mau ketika nanti aku kembali lagi ke orang yang aku sayang, itu mereka jadi asing. Berbeda. Itu mereka tuh jadi kayak nggak kenal aku gitu loh. Ya, dari situ I know how to treat my friend well gitu. Aku selalu bilang kayak ke avoidant kayak, iya ini tuh fase yang harus kamu lewatin. But if you need me, I'm here in the same place gitu. Aku masih mau kok memberi kamu nyaman yang sama. Dan tolong kalau misalnya kamu tuh jangan berpikir negatif, aku nggak mau nolong kamu atau apa. If I could help you, I will help you gitu loh. Just talk to me if you need me, and I will give you space to be alone. Gitu sih kalau aku di teman, karena mereka treatmentnya beda banget. Ya mungkin kalau sama yang secure ya beda. Kayak udah gitu kan, aman enjoy aja gitu kan. Aman enjoy aja. Aku juga beberapa kali menemukan statement gitu di TikTok bahwa avoidant attachment ini mereka sangat amat menyiksa orang yang berrelasi dengan mereka. Sebenarnya yang anxious juga ya gitu, karena mereka terlalu demanding mungkin. Yang anxious tuh terlalu demanding. Tapi mostly yang aku temukan di TikTok adalah orang-orang yang mengeluh terhadap pasangan mereka yang avoidant. Karena katanya benar-benar kayak sulit mengkomunikasikan, kayak maunya dimengerti terus juga kayak mungkin bagi orang yang secure juga kan when something happen, problems di sebuah hubungan kayak enaknya kan ya udah diobrolin dulu gitu kan. Kalau misalkan ya butuh waktu tuh ya udah it's okay gitu kan. Cuman betul. Kan yang avoidant ini kadang mereka tidak mengkomunikasikan itu bahwa mereka tuh butuh waktu, right? Jadi kayak hilang aja dan kayak they got issues. Iya, betul gitu really. Kayak karena I wasn't avoidant. Dari saran dari aku adalah tolong kenali diri kamu sendiri dulu. Iya, karena avoidant itu harus disembuhkan juga nggak sih, untuk bisa sampai avoidant and anxious too. Kamu tuh harus menyembuhkan bagian diri kamu yang merugikan dirimu sendiri dan hubunganmu dengan orang lain. Exactly. Dan untuk bisa sampai awareness di situ, mencapai titik awareness itu
kayak kita harus berani untuk ngulik berani diri untuk sendiri kan. Berani untuk merasa berani untuk mengakui bahwa kita pun salah. Exactly. At least questioning. Ini kayaknya ada yang salah deh dalam diri gue. Ada yang salah dengan diriku. Apa ya? Tapi apa ya gitu? Kenapa kenapa pasangan gue bisa sampai nggak nyaman dengan tingkah gue, perilaku gue yang ini gitu? Betul. Kenapa ya gitu? Asalnya dari mana? Root cause-nya tuh dari mana? Dan nggak semua orang tuh mau untuk mengulik itu. Mereka tetap ya udah aman-aman aja, nyantai-nyantai aja, nyaman-nyaman aja di kondisi mereka yang itu gitu loh. Iya, aku memandang itu kayak gimana sih? Itu tuh adalah orang yang takut sama dirinya sendiri. Exactly. Karena I was so scared of myself juga untuk mengakui bahwa aku salah, aku membuat kesalahan dan aku juga menyakiti hati orang gitu. Tapi ketika aku sadar bahwa aku membuat kesalahan, aku membuat orang tidak nyaman, aku mau merubah itu. Aku yang mau keluar dari that's avoidant attachment issues gitu. Jadi kayak ini aku salah dan aku harus memperbaiki ini gitu. Dan aku cari root cause-nya apa. Ternyata di situ aku urai satu-satu sampai aku sekarang mungkin ada di secure energy. Dan aku bisa enjoy life lagi. Aku bisa having like a good communication with people. Pokoknya jadi lebih ringan aja semuanya ketika kita nggak lari dari masalah sendiri. Gitu. Karena kamu udah pernah menjadi orang yang sangat avoidant, sebenarnya apa sih yang dibutuhin si orang-orang yang avoidant ini, Sela? Peace of mind. Really. Kayak peace of mind dan lingkungan yang tenang, yang gimana ya, tidak terlalu menuntut orang ini sih sebenarnya. Jadi gini, avoidant itu I was avoidant because aku dituntut untuk menjadi sempurna. Sedangkan aku tuh nggak sempurna sama sekali dan aku dituntut untuk tidak bikin salah. Aku takut untuk bikin salah, aku takut untuk tidak sempurna. Nah, dari situ aku berontak mungkin diriku. Aku nih manusia. Aku pasti bikin salah karena Allah juga udah bilang kayak manusia adalah tempatnya salah dan dosa gitu. Aku manusia yang bikin salah dan aku bukan manusia yang sempurna karena kesempurnaan hanyalah milik Allah gitu. Dari situ mungkin kayak aku mengkomunikasikan itu sama orang-orang di sekitar aku gitu. Kayak aku nggak suka dituntut untuk menjadi sempurna, apalagi di lingkungan yang patriarki. Dan perempuan itu harus dituntut ini itu. I said I'm so tired. Aku bukan pribadi yang seperti itu. Kayak aku adalah gimana ya? Sebenarnya tuh jiwaku tuh jiwa yang bebas. Cuma zahir aku adalah terikat aturan-aturan Tuhan gitu loh. Jadi kayak aku pun punya standar hidupku sendiri, aku bilang kayak gitu. And that's mungkin keberanian itu yang menjadikan aku sekarang lebih secure. Gitu. Dan kebanyakan berarti orang-orang yang masih stuck di avoidant attachment style ini, mereka masih belum, they're scared of something. They're scared of themselves actually. Kamu akuin aja kamu takut sama sesuatu. Aku sangat mengakui itu. Aku mungkin pernah sampai nangis sama Allah kayak aku takut ya Allah, aku takut, kata aku tuh. Tapi mungkin dari situ aku diberi keberanian untuk keluar dari zona-zona itu, zona-zona yang tidak mengenakan pokoknya. Dan mungkin setiap orang pasti punya their own way ya gitu untuk menemukan gimana ya caranya bisa keluar dari ini gitu loh. Gimana caranya untuk mencapai secure. I always tell people to ask yourself first. Karena kamu yang paling tahu diri kamu, kamu yang tahu root cause masalah kamu di mana, dan kamu yang bisa mempertimbangkan konsekuensi dari semua masalah. Dan maksudnya tuh kayak keberanian diri kamu untuk menerima konsekuensi itu takarannya segimana gitu loh. Kalau aku kan nggak bisa memaksakan keberanian aku ke orang lain. Itu namanya aku memaksa, itu aku menuntut, itu dia malah lebih stres nanti. Bener banget gitu. As someone who has been dealing with a person yang amphibi, which anxiousnya ada dan avoidant-nya ada, aku juga sempat kebingungan gitu loh untuk menghadapi seseorang ini. Waktu itu kayak, if I love someone that I love too hard. Dan orang ini dia merasa nyaman sebetulnya. Dia merasa senang menerima cinta itu. Tapi ketika aku meminta untuk they do the same, itu yang bikin mereka avoidant-nya naik, muncak. Yang tadinya mungkin dia biasa aja, tiba-tiba avoidant-nya muncul. Dan dia kinda marah, I don't know. Dan dari situ,
aku mikirnya kayak apa aku yang terlalu banyak memberikan cinta ya gitu, dan itu yang bikin dia tercekik, merasa tertekan atau apa gitu. Dan akhirnya aku bilang, apa mungkin dari situ ya root cause-nya. Gimana kalau misalkan aku mengurangi takaran cintaku gitu. Dan dia nggak terima, bukan nggak terima tapi kayak iya dia kayak kenapa harus dikurangi gitu loh. Jadi aku waktu itu kayak wondering, ini yang salah tuh apa ya, di mana ya, siapa ya gitu yang sebenarnya tuh kayak perlu di konsol gitu. Aku nggak tahu ini root cause-nya dari mana gitu kan. Jadi kayak aku pertama kali menghadapi orang yang seperti itu kebingungan juga ya Sela gitu. Kamu tahu nggak sih yang waktu I was an avoidant, itu tuh aku tuh takut banget untuk merasakan yang namanya sakit hati, kecewa, dan sejenisnya. Ngerti gak sih? Nah, ternyata sama juga ya, sama anxious juga kayak gitu sebetulnya. That's why I'm kayak avoiding something, kayak aku menghindari sesuatu yang terlalu melekat di dalam diriku. Tapi karena sekarang aku berpikir bahwa semua emosi itu adalah valid, bahagia, sedih, dan sejenisnya itu adalah sesuatu yang harus aku lewati, dan itu adalah bagian dari hidup. Sekarang aku nggak takut sama sekali. Ya aku in my secure energy gitu. Kan aku juga udah menghadapi grieving ya, kehilangan. Dan itu tuh pasti aku nanti akan kehilangan lagi gitu. Aku bakalan sedih, tapi aku nggak akan menghindari itu, aku nggak akan lari dari itu, gitu. Jadi mungkin aku sekarang udah lebih baik lagi, udah secure, alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Ya aku juga udah merasa mendingan sih. Itu avoidant, ya kan menghindari sesuatu, kan namanya juga. Ya mereka takut untuk merasakan perasaan seperti itu. Sama ternyata ya kayak anxious, berarti mereka tuh punya kesamaan, yaitu adalah takut untuk merasakan ditinggalkan sebetulnya, merasakan sakit semacamnya. Cuma mungkin cara mereka mengatasi itu beda gitu. Yang pertama jauh, yang kedua minta. Begging gitu kan. Demand terus gitu. Iya. Oke. Jadi aku yang ngerasa sekarang I feel secure karena udah ada penerimaan di dalam diriku ini. That acceptance. The acceptance bahwa is the key. The acceptance bahwa apa yang ada di hidup ini, mau enak mau enggak, itu tuh harus dilewatin. Itu adalah it's a part of life. It's a part of my journey to be back to God. Gitu. Jadi sekarang aku udah, maybe I'm not worried again kalau misalnya Allah mau ngasih jalan apa gitu. Walaupun aku selalu berdoa ya, maksudnya tuh kayak ya Allah permudahkanlah jalan aku di hidup ini untuk kembali kepadamu gitu. Tapi kalau misalnya dia ngasih jalannya seperti itu, seperti yang misalnya nggak nyaman di aku, tapi itu adalah jalan yang dia ridoin, ya aku ambil aja. What if kamu kan udah secure nih, ternyata kamu dipasangkan atau ya I know mungkin orang secure pasti attracting the secure one too gitu. Tapi kan kita nggak tahu perjalanan ke depannya kita tahu perjalanannya gitu kan. Kita nggak tahu what will happen next day even gitu. Gimana kalau misalkan kamu dipertemukan dengan orang yang bahkan di saat kamu secure pun dia tidak bisa mengisi tangki cintamu. Pasangan aku tuh udah kuat. Misalnya gini. It doesn't apa ya? Itu nggak mengganggu muka atau kayak gini, kalau misalnya aku memilih pasangan pasti aku screening dong. Misalnya awal-awalnya dia sangat mengisi aku, terus tiba-tiba di tengah jalan dianya nggak bisa gitu lagi karena ada sesuatu. Mungkin aku harus ngasih waktu untuk dia, untuk dia bisa memperkuat pasak dirinya lagi. Dan nggak panik ya? Iya, karena kita nggak bisa terus-terusan di posisi 100%. Energi kita di 100%, mungkin sometimes aku 50, dia 80. Misalnya aku lagi di 100, dia 50. Kan aku yang mengisi kan, gitu. Jadi itu tuh kembali lagi kepada kita mau untuk menjalani itu atau enggak, menjalani cobaan itu untuk sama-sama atau enggak, gitu loh. Kadang gini, aku in my high energy, and you low energy, tapi kan aku tidak meninggalkan kamu. Aku menemani kamu sampai kamu baik-baik lagi aja, gitu. Dan I'm willing to do that, gitu. Dan aku pun meridoi itu untuk membantu orang. It's fine for me. And when I ask for some space, kamu memberikan itu kan? And I will give you space too. Jadi aku bilang aku tuh bukan tipikal orang yang membesarkan suatu masalah. Kalau misalnya masalah kecil, kalau misalnya aku bisa selesaikan, aku langsung selesaikan. Kalau misalnya masalahnya besar, ya udah aku perkecil. Nah, avoidant tuh nggak gitu.
I don't know ya, itu I was avoidant karena mungkin udah banyak yang aku lewatin dan kayaknya itu pas kamu udah nyampe di secure deh. Iya, itu udah nyampe di secure karena aku dulu memang membesarkan masalah juga. Iya. Dan itu tuh kayak aku sekarang kayak sadar it was so wrong. Iya. Obviously probably. Ya, it's so wrong kata aku tuh. So sekarang mungkin aku lebih bijak dalam mengambil keputusan dan melihat situasi. Jadi tuh sekarang tuh lebih ke ini situasinya kayak gini dan I know how to act. Jangan situasi lagi panas, dianya butuh space, malah akunya jadi bahan bakar biar makin gitu kan enggak. Kayak kitanya harus lebih pengertian lagi sama orang sih. Aku ngerasa gini, ketika aku lebih pengertian sama orang pun lebih ngerti aku. Oke. Iya, tuh kayak balik aja lagi energinya. Oke, dan apa ya? Ya mungkin salah satu ujian rumah tangga ya terutama gitu kan. Pasti ada ujiannya. Iya, maksudku pasti in communication terutama itu kan sebenarnya kuncinya ya. Mau itu kita anxious kah atau avoidant kah atau secure kah, sebenarnya semuanya bisa diselesaikan kalau misalkan kita mau membuka komunikasi yang sehat. Iya, dan saling mau ngerti. Exactly. Kuncinya adalah itu sebetulnya, mau apapun itu. Tapi memang sebaiknya orang-orang yang anxious maupun yang avoidant, they have to recognize themselves first. Karena itu memang benar-benar penting banget dalam menjalin sebuah relasi. Dan jujur aku merasa kayak I think I have to work more to be secure. Aku nggak mau lagi jadi orang yang anxious, yang kayak demanding, yang ketika misalkan sesimpel gini salah. Kalau misalkan ada laki-laki mungkin yang sedang berproses dengan aku, misalkan chat mengkomunikasikan apapun itu, tapi dengan tata bahasa yang nggak kayak biasanya. Dia terdengar seperti dingin kah atau apa, itu tuh bikin aku panik. Kayaknya orang ini mulai nggak mencintai aku nih. Itu tuh kerasa banget, dan panic itu sangat amat mengganggu aku gitu loh. Dan aku nggak mau merasakan itu lagi. Kamu tuh ngerasanya nggak dicintai. Ya kalau aku tuh misalnya ada slightly yang kok ini orang nggak sehangat biasanya ya. Lagi ada masalah apa? Kan aku mikirnya gitu. Kan kayak gitu. Aku kan bilang kayak lagi ada masalah apa nih? Kayaknya maybe he need time or something, kayak she or he gitu ya, need time gitu. Karena teman aku juga kayak yang perempuan, kok ini kadang kok lagi dingin ya, kok lagi cuek ya. Kenapa gitu. nih? Ada apa nih gitu kan ya? Kayak mungkin aku bakalan kasih space dulu kalau untuk avoidant. Kalau yang anxious mungkin kayak aku tanya. Kayak, bener do you feel something gitu? Ada yang mau diobrolin atau enggak kayak gitu. Kayak aku nggak pernah merasa kayak ini orang udah nggak mencintai aku, enggak sih, kayak enggak gitu. Iya, aku sempat ada di titik itu gitu loh. Tapi sekarang alhamdulillah insyaallah enggak ya gitu. Because self discovery is really help us gitu loh, untuk gimana kita tuh bisa berelasi bahkan dengan diri sendiri dan juga orang lain. Itu benar-benar kayak kita tahu gimana caranya menghadapi satu orang yang berbeda-beda gitu kan. Sometimes listen, I'm like in my secure energy, like cuman mungkin aku juga nggak bisa yang kayak pukul rata ngasih cinta aku ke orang gitu. Jadi kadang-kadang kayak kalau misalnya aku lagi nggak berkomunikasi dengan seseorang, bukan berarti aku nggak mencintai orang ini. Exactly. Tapi aku sedang menyelesaikan masalah yang lain. Betul banget. Kayak kan kehidupan itu banyak gitu ya. Nggak cuma berpusat pada kita aja gitu kan. Jadi nggak berpusat pada itu. Jadi mungkin anxious tuh butuhnya reassurance yang banyak gitu kan ya. So you have to know yourself first itu. Benar deh, kayak soalnya kalau misalnya kamu terlalu banyak pikiran negatif itu malah dysfunctional, gak bisa ngapa-ngapain nantinya. Bener banget. Dan semuanya jadinya pikirannya negatif aja gitu. Oh kayaknya ini orang gak cinta lagi sama aku. Oh kayaknya dia ketemu sama perempuan yang lain deh. Itu kan jadi itu malah afirmasi gak sih? Itu afirmasi gak sih? Bener banget. Aku tuh lebih ke orangnya tuh kayak kadang-kadang lagi santai-santai ya, terus tiba-tiba tuh kayak kamu kok nggak ini buset bentar deh. Bentar, hold on. Kan aku pun punya kehidupanku sendiri. Aku harus memenuhi diriku pertama. Terus aku harus memenuhi orang-orang di sekitarku. Bukan cuma fokus ke kamu aja. Aku mungkin ngasih pengertian aja. Gini, kalau misalnya nggak komunikasi, doesn't mean I don't love you anymore. Iya, bener banget. Oke, aku juga jadi banyak belajar dari kamu nih gitu, untuk bisa
sedikit lagi sampai di titik secure itu gitu loh. I really have to work for it gitu. Mungkin diobrolin aja kalau misalnya emang punya pasangan, terus kalau misalnya ya udah aku nggak apa-apa kalau kamu misalnya nggak ngabarin aku terus-terusan gitu, tapi seenggaknya dalam satu hari itu mungkin harus ada kabar. Nah itu kan deal-dealan. Iya, namanya itu, juga itu kesepakatan bersama ya gitu. Nah kayak aku sama mama aku misalnya gini, Sela, mama nggak suka kalau kamu dari mana-mana atau mau pergi kemana nggak ngabarin mama gitu. Oke, I'm sorry mama, maksudnya tuh kayak aku berubah itu. Aku kalau misalnya mau kemana atau nyampe mana, aku kabarin mama aku. Jadi dia pun merasa tenang. Betul. Akunya secure, dianya secure. Betul. Begitu. Untuk kita mencapai mengisi, saling secure itu ya. Iya, gitu. saling secure, saling mengerti satu sama Bener lain. banget. Nantinya kamu tuh sama-sama secure, energinya nggak ada yang bentrok. Itu sih yang aku rasakan ya, gitu. Okay. What a good talk here. Oh my god, thank you so much Sela. Of course. Karena udah nemenin aku lagi dengan conversation yang luar biasa ini. Bener-bener karena aku juga tuh really struggle ya gitu. I was that kind of person, anxious, really anxious gitu loh untuk menjalani sebuah relasi. Dan kayak aku belajar banyak juga dari kamu untuk bisa mencapai titik secure itu gitu. So ya biar aku bisa lebih merasa aman dengan diriku sendiri, bahkan dengan orang-orang yang berhubungan dengan aku, maupun itu pasangan, teman, orang tua, semuanya. Thank you so much Sela. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin dari awal sampai akhir, setia banget nemenin kita. And thank you so much for your support. Makasih juga untuk like, comment, everything, subscribe. Thank you so much. Alright, see you guys in the next episode of Her Season Podcast with me, Tina and Rose, and Sela. Bye-bye everyone. Have a good day.